Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Mahanajar dan Media Pembelajaran, yang mana saya sendiri Ayunita sebagai moderator, dan ada saudari Yani Saryanda, kemudian Anti Sapitri, Berliantina Orlanda, dan Rosti Andini Putri. Penjelasan poin A, B, dan C, dan D itu akan dijelaskan oleh saudari Rosti Andini Putri. Kemudian E, F, dan G itu akan dijelaskan oleh saudari Berliantina Orlanda, dan H, I, J itu akan dijelaskan oleh Anti Sapitri, dan poin KLM itu akan dijelaskan oleh saudari Anissa Rianda. Kepada teman kami yang akan menjelaskan materi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosti Andini Putri, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, poin pertama akan saya jelaskan yaitu A. Definisi bahan ajar. Keberadaan bahan ajar mutlak diperlukan pada pembelajaran. Menurut Majid tahun 2005 mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membentuk guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi tentang definisi bahan ajar ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah media yang berisikan materi pelajaran yang digunakan guru maupun peserta didik sebagai sarana untuk mencapai indikator dan standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu B, jenis-jenis bahan ajar. Nah, di sini prinsip-prinsip penyusunan dan pemilihan bahan ajar tersebut diaplikasikan ke dalam beberapa bentuk bahan ajar. Adapun bentuk bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama bahan ajar cetak atau printed, yang kedua bahan ajar audio, yang ketiga yaitu bahan ajar pandang yaitu audio dan visual, yang keempat bahan ajar interaktif. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah bahan ajar interaktif. Nah, bahan ajar interaktif ini biasanya disajikan dalam bentuk compact disc atau CD. Nah, multimedia interaktif adalah kombinasi dari 2 atau lebih media, seperti audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar, atau yang bisa kita sebut yaitu audio visual. Nah, ada 2 bentuk bahan ajar pandang dengar ini, yaitu yang pertama video atau film. Kita bisa mempelajari sesuatu melalui video atau sebuah film. Yang kedua yaitu orang atau narasumber. Kita juga dapat mendapatkan ilmu atau informasi dari seseorang atau narasumber yang terpercaya. Nah, dari keempat tadi, yang pertama yaitu adalah bahan ajar cetak atau printed. Nah, di sini bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam bentuk. Contohnya seperti handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, foto atau gambar, kemudian bagan. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini dapat berwujud kaset atau piringan hitam dan dapat menyimpan suara yang bisa diputar secara berulang-ulang. Baik, selanjutnya poin C, yaitu pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim pengembangan bahan ajar. Maksudnya di sini seperti lebih dari 1 orang atau sebuah tim. Nah, secara umum Paulina dan Purwanto menyatakan ada 3 cara dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama starting from scratch, yang kedua text transformation, dan yang ketiga adalah complication. Nah, penjelasannya di sini yaitu yang pertama yaitu starting from scratch. Nah, di sini maksudnya adalah sebuah tim pengembangan bahan ajar dapat menyusun sendiri penulisan dari awal sebuah bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan instruksional. Nah, yang kedua yaitu text transformation, yang artinya pengembangan bidang penelitian dan teknologi informasi memberikan kesempatan bagi tim untuk menyusun bahan ajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, di sini prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan tuntutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi dan keajengan. Yang ketiga adalah prinsip edukasi atau kecukupan dalam sebuah materi. Dan yang ketiga yaitu compilation. Nah, di sini maksudnya adalah penataan informasi,
pengembangan bahan ajar yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, baik dari penelitian sendiri ataupun ditulis sendiri, lalu digabungkan dengan informasi-informasi yang telah ada, misalnya dari sebuah buku teks, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan yang lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rosi, yaitu kaidah penyusunan bahan ajar, yaitu ada 5, isi, metode pembelajaran, 3 bahasa, 4 ilustrasi, 5 grafika. Selanjutnya bagian F, yaitu karakteristik perencanaan bahan ajar, yaitu ada 5 juga, yaitu self instruksional, 2 self contained, 3 stand alone, 4 output adaptive, 5 user friendly. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat dari makalah kami, yaitu selanjutnya yang G, langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Di sana ada langkah-langkah pemilihan ajar. 1. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI dan KD. 3. Identifikasi jenis materi pembelajaran. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan KI dan KD. 4. Memilih sumber belajar. Baiklah, bagian H akan dilanjutkan penjelasan oleh Berlian Orlanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliantina Orlanda. Di sini saya akan menjelaskan bagian H, I, dan J. Bagian H yaitu tentang ciri-ciri bahan ajar. Sejalan dengan Widodo dan Jasmine, M. Adbin Supratman menyatakan bahwa bahan ajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, self-instruksional. Yang kedua, self-explanatory power. Yang ketiga, self-funded learning. Yang keempat, self-contained. Yang kelima, individualized learning material. Yang keenam, flexible and mobile learning material. Ketujuh, communicative and interactive learning material. Kedelapan, multimedia computer based material. Yang ketujuh, supported by tutorial and study group. Baik, yang bagian I, peran bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut menurut Tian Bilawati meliputi bagi guru, yaitu menghemat waktu dalam mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Yang C, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Bagi siswa, yakni siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang B, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja. Yang ketiga itu dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar memiliki peran, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama dan dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. Yang keempat, dalam pembelajaran individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Baik, yang bagian C itu tentang hakikat media pembelajaran. Media memiliki definisi yang luas dan digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang komunikasi disebut media komunikasi, dan dalam bidang tanaman biasa disebut dengan media tanam, dan pada bidang pendidikan atau pembelajaran biasa disebut dengan media pendidikan atau media pembelajaran. Pengertian media. Istilah media berasal dari kata Latin dan merupakan bentuk jamak dan dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yakni segala sesuatu bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran dan dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Nama saya Anissa Rianda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu bagian poin K, L, dan
dan M. Poin bagian K-nya yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran ini untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga referensi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa tujuan media pembelajaran ini yaitu dengan adanya media untuk menarik perhatian siswa agar siswa tersebut lebih tertarik dengan proses pembelajaran. Dan poin yang bagian L yaitu fungsi media pembelajaran. Di sini ada 7 fungsi. Yang pertama, menghadirkan objek sebenarnya. Yang kedua, membuat tiruan dan objek sebenarnya. Yang ketiga, membuat konsep abstrak ke konsep yang lebih konkret. Keempat, menyamakan persepsi. Yang kelima, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Yang keenam, menyajikan ulang informasi secara konsisten. Dan yang terakhir, memberikan suasana belajar yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir, poin bagian M, manfaat media pembelajaran. Manfaatnya yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir dan mengurangi variabilisme. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata dan menumbuhkan kegiatan mandiri pada siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkelanjutan, terutama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keenam, membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Novrianti dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaannya adalah, mengapa media sangat penting bagi siswa di SD? Baiklah, hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desi Gusrianti dari kelompok 9. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 13, yaitu sebutkan ciri-ciri bahan ajar yang baik dan tepat. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Yuniar. Saya mau bertanya kepada kelompok penyaji. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari Eka Noprianti yang akan dijawab oleh Saudari Berliantina Orlanda. Kemudian pertanyaan dari Megi Anita akan dijawab oleh Rosti Andini Putri. Dan pertanyaan ketiga dari Saudari Desi Gusrianti akan dijawab oleh Antisa Fitri. Dan pertanyaan yang keempat itu akan dijawab oleh Anissa Rianda. Kepada teman kami dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliantina Orlanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Eka Noprianti, yakni pertanyaannya, mengapa media pembelajaran sangat penting bagi siswa SD? Menurut saya, media pembelajaran sangat penting, apalagi di dalam proses belajar mengajar, karena
dengan adanya media pembelajaran bisa menambah keinginan dan minat baru anak dalam belajar. Kedua, memberikan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bagi anak. Yang ketiga, memperlancar interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, proses belajar jadi lebih menarik. Yang kelima, mengarahkan perhatian anak dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jadi, dengan media pembelajaran, ketidakjelasan materi dapat disampaikan melalui media yang dapat berupa gambar atau benda. Misalnya, dalam pembelajaran IPA dengan materi bunga, guru dapat membawa gambar bunga dengan penjelasan bagian-bagian bunga, atau bahkan bisa langsung membawa bunga plastik atau bunga yang sebenarnya untuk ditunjukkan ke siswa. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Antisa Fitri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Desi Gusrianti, yang dimana pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri bahan ajar yang baik. Menurut kelompok kami, bahan ajar yang baik itu tergantung mata pelajaran yang akan diajar. Tapi dari ciri-ciri bahan ajar menurut sejalan dengan Widodo Jusmani, M. Atawi Suparman menyatakan bahan ajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, di mana Anda bisa melihat di halaman 14 dari makalah kami, yaitu yang pertama ada self institusional, yang dua self explanatory power, yaitu self-paced learning. Yang tiga, self-contained. 5, individual learning materials. 6, flexible and mobile learning materials. 7, communicative and interactive learning material. Untuk Anda bisa membaca dari makalah kami untuk penjelasannya berikut. Sekian, terima kasih. Itulah menurut kelompok kami. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rianda. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zafira Junior, di mana pertanyaannya, bagaimana cara pemanfaatan bahan ajar di dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan mencoba menjawab. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Di sini perannya bagi guru dan siswa. Pertama, bagi guru bahan ajar ini memiliki peran, yaitu yang pertama, guru menghematkan waktu dalam mengajar. Yang kedua, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang keempat, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Dan yang terakhir, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Kalau peran bagi siswa, yaitu siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru, sehingga mereka lebih mandiri. Maksudnya itu sehingga siswa itu lebih mandiri tanpa adanya guru. Yang kedua, siswa lebih mudah, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Baiklah, cuma itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.